Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Kaneani. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Materi kita pada hari ini adalah 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. 2. Pemantulan bunyi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Anak-anak, permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Permainan petak umpet. Mungkin anak-anak ibu sudah sering ya bermain ini. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Pemain ini memerlukan kaleng yang diisi oleh beberapa batu kecil. Banyak kerikil disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nanti akan diletakkan di bawah pohon atau tiang kayu atau kelompok. Sebelum permainan dimulai, semua pemain melakukan hompimpa atau suten. Pemain yang kalah hompimpa akan menjadi penjaga. Selama penjaga memasukkan batu-batu kerikil ke dalam kaleng, pemain yang lain segera bersembunyi. Setelah batu-batu masuk ke dalam kaleng, penjaga segera mencari pemain yang bersembunyi. Atau bisa juga dengan batu ya. Penjaga mencari pemain yang bersembunyi dengan hati-hati. Jika penjaga menemukan pemain, ia harus memanggil nama pemain tersebut, kemudian berlari menuju tempat hinggap tawannya. Namun jika pemain yang bersembunyi lebih dulu sampai ke tempat hinggap, ia pun harus menumpahkan kerikil dalam kaleng. Penjaga pun harus mengisi kerikil yang berserakan. Permainan yang belum ketahuan kembali bersembunyi lagi. Demikian seterusnya sampai semua pemain berhasil ditemukan oleh penjaga. Penjaga berikutnya adalah pemain pertama dari temuan oleh penjaga sebelumnya. Permainan petak umpet memiliki nilai luhur. Nilai luhur disebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kejujuran saat melakukan hompimpa atau sute, menjaga kesehatan karena permainan ini menggunakan energi baik saat lari atau konsentrasi, mencari teman. Jadi permainan ini ada nilai-nilai kejujuran, konsentrasi, sehat fisik dan lain-lain. Jadi anak-anak, permainan petak umpet ini adalah contoh permainan tradisional yang ada di tempat kita. Masih banyak contoh-contoh permainan tradisional lain seperti patok lele, atau permainan seperti permainan gasing, permainan bebak sodor, dan berbagai macam permainan tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi permainan tradisional tersebut memiliki nilai-nilai luhur atau memiliki nilai-nilai karakter yang harus kita budayakan, seperti adanya nilai kejujuran, nilainya kekompakan, nilainya kerjasama, konsentrasi, persatuan dengan kesatuan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Kamu telah mempelajari sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karpet, karet, dan busa. Ini bunyi datang, ini bunyi pantul, ini garis normalnya. Ingat anak-anak ibu bisa mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda-benda permukaan yang keras. Kalau permukaannya keras, dia akan memantul, seperti pada batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap
Bunyi itu dapat diserap bila mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenis bunyi, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. 2. Gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar terjadinya tidak jelas ya. Bunyi yang tidak terdengar tidak jelas. Gaung ini terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba-tiba bersamaan dengan bunyi asli. Seperti bunyi aslinya kemari. Bunyi pantulnya kemari, keri. Nah gitu. Bunyi pantulnya yang awal dan akhirnya saja yang terdengar, yang tengahnya kurang terdengar. Itu adalah gaung. Sekarang ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara bunyi dan dinding pantulan lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, di lembah, dan di bukit yang jarak jauh serta permukaannya keras, seperti bunyi kemari. Jadi bunyi pantulnya kemari, 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 jelas gitu. Bunyi itu setelah bunyi asli. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Itu contohnya. Jadi anak-anak, ada tadi namanya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ada namanya gaung, dan ada namanya gema. Jadi itu adalah bunyi pantul yang bunyi pantulan, atau seperti gema tadi, bunyi pantul yang dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Anak-anak ibu silakan baca buku tema, kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.